Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat walafiat dan selalu menjalankan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Baik, untuk hari ini Jumat 17 Juli 2020, video kali ini tentang soal dan jawaban TVRI untuk kelas 4, 5, dan 6 SD pada materi operasi bilangan bulat. Nah, adapun kompetensi numerasi yang diharapkan anak-anakku capai yaitu mengembangkan pemahaman tentang operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta strategi dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat positif. Nah, di dalam tayangan TVRI terdapat 3 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, seekor kata melompat ke depan sebanyak 3 lompatan. Kemudian, kata berbalik arah sejauh 9 lompatan. Di manakah posisi kata sekarang? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita menuliskan terlebih dahulu diketahuinya, yaitu kata melompat ke depan sebanyak 3 lompatan. Berbalik arah itu sama dengan dikurang. Jadi kalau dia berbalik arah berarti kita kurang. Kemudian kata melompat di arah sebaliknya sebanyak 9 lompatan. Kemudian yang ditanyakan, di mana posisi kata sekarang? Nah, jawabannya di sini sekali lagi bahwa ini adalah salah satu contoh saja. Boleh dikembangkan sesuai dengan kemampuan anak-anakku di rumah dengan bimbingan orang tua tentunya. Nah, di sini untuk mendapatkan posisi kata, maka yang perlu kita tandai atau yang perlu kita ingat di sini adalah 3 lompatan, kemudian arah sehingga ini dikurang, dan lompatan selanjutnya. Sehingga didapatkan untuk 3 lompatan pertama kita tulis 3, kemudian pada saat dia berbalik arah diberikan tanda minus, atau maksud saya diberikan tanda kurang, kemudian untuk 9 lompatan selanjutnya ditulis 9. Paham ya? Jadi 3 ini yang pertama diambil dari lompatan yang ini, yang pertama, kemudian yang kurang ini berarti berbalik arah, dan 9 ini adalah lompatan selanjutnya. Sehingga 3 dikurang 9 hasilnya adalah minus 6. Jadi posisi kata sekarang berada di minus 6. Nah, untuk memudahkan kalian memahami penjelasan jawaban ini, Bapak sudah memberikan ilustrasi gambarnya. Nah, di sini diilustrasikan ada 1 ekor kata, kemudian diberikan garis imajiner garis bilangan ya. Kemudian pada soal dikatakan bahwa si kata ini melompat 3 lompatan ke depan. Jadi maksudnya di sini pada gambar itu ke kanan sebanyak 3 lompatan. Baik, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, pada lompatan ketiga ternyata si kata ini berbalik arah. Kemudian melakukan lompatan sebanyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, sehingga di posisi ini kita bisa lihat bahwa si kata berada pada posisi minus 6. Sehingga jawabannya adalah minus 6. Baik, kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini Joni memiliki 6 buah mobil remote. Kemudian setiap mobil memerlukan 4 buah baterai. Jika harga sebuah baterai 6.500, maka berapa uang yang harus dikeluarkan Joni untuk membeli baterai? Nah, diketahui jumlah mobil ada 6 buah. Jumlah baterai setiap mobil ada 4 buah dengan harga baterai sebesar Rp6.500. Nah, yang ditanyakan berapa uang yang harus dikeluarkan Joni untuk membeli baterai tersebut. Kemudian jawabannya, ingat ini adalah ilustrasi salah satu contoh saja. Silahkan lakukan pengembangan sendiri di rumah bersama dengan bimbingan orang tua.
Nah, jumlah keseluruhan baterai di sini 6 kali 4 baterai. Jadi 6 ini didapat dari jumlah mobil di sini, yaitu 6 buah. Kemudian kali 4 baterai. Kenapa kali 4? Karena masing-masing mobil terdapat 4 buah baterai. Sehingga didapatlah total keseluruhan baterai adalah 24 baterai. Nah, untuk mendapatkan harga seluruh baterai, 24 baterai ini kita kali dengan harga per baterainya, yaitu 6.500. Sehingga didapatlah hasil Rp156.000. Nah, jadi uang yang harus dikeluarkan Joni untuk membeli baterai adalah Rp156.000. Nah, adapun kalimat matematikanya yaitu 6 kali 4 kali 6.500 sama dengan 156.000. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara kalian menyelesaikan soal berikut? Nah, di sini 30 tambah buka kurung 45 bagi 9 tutup kurung kali buka kurung 4 tambah 75 tutup kurung. Nah, jadi pertanyaan tadi itu merupakan operasi hitung campuran. Nah, pada operasi hitung campuran yang perlu kita perhatikan dalam mengerjakannya adalah urutan pengerjaan, yaitu yang pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung jika ada. Kemudian yang kedua, dikerjakan selanjutnya adalah operasi perkalian atau pembagian, di mana perkalian dan pembagian ini dianggap sama kuat atau setara ya. Kemudian 3, operasi penjumlahan dan pengurangan, sama bahwa penjumlahan dan pengurangan ini sama kuat. Kemudian 4, jika terdapat operasi hitung yang sama kuat, maka yang dikerjakan di sebelah kiri terlebih dahulu. Atau kalau kita memahaminya di depan, maka dianggap di depan terlebih dahulu. Baik, kita ke soal. Nah, di sini pada soal ada 30 tambah 45 dalam kurung 45 bagi 9 kali dalam kurung 4 tambah 75. Di sini terdapat dua buah operasi hitung dalam kurung ya. Nah, ini kemudian kita perhatikan bahwa yang di sebelah kiri ini itu adalah operasi hitung pembagian, kemudian di sini adalah penjumlahan. Nah, sesuai dengan urutan ini, maka yang pertama adalah perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah tandai warna merah. Jadi kita tulis 30 tambah 5. Jadi 5 ini didapat dari 45 bagi 9 ya. Kali buka kurung 4 tambah 75. Nah, pada posisi seperti ini, maka yang dikerjakan adalah yang berada di dalam kurung. Ingat, setelah melakukan operasi, maka kembali lagi ke urutan ini. Baik, kita lanjut. 30 tambah 5 kali 79. Jadi 79 diambil dari sini ya, yang 4 tambah 75. Nah, di sini terdapat 2, yaitu penjumlahan dan perkalian. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Nah, makanya di sini saya beri tanda merah ya. Sehingga 30 tambah 395, maaf ya. Nah, di sini dari mana 395 ini? Ini didapatkan dari 5 kali 79. Kemudian 30 kita tambah dengan 395, maka hasilnya adalah 425. Baik, saya rasa cukup sekian untuk video kita kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.